to my YouTube channel. Karena ini adalah kali pertama aku membuat video, jadi perkenalkan semuanya, aku Nureis, dan channel ini akan membahas seputar dunia politik yang akan menemani aku selama 1 semester ke depan. Ya benar, 1 semester karena kebutuhan tugas PIP aku di semester pertama. Langsung aja kali ya. Kali ini aku akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu mengenai sejarah dan perkembangan paham liberalisme di Indonesia. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, mari kita lihat dulu kenapa sih Indonesia itu sering dianggap sebagai negara liberal, padahal kenyataannya mungkin berbeda. Siapkan cemilan kalian dan mari kita bahas. Indonesia sering disebut sebagai negara dengan sistem ekonomi yang cukup liberal, terutama dalam konteks kebijakan ekonomi yang mendukung pasar bebas dan investasi asing. Tapi, apakah Indonesia itu benar-benar negara liberal dalam arti sebenarnya? Mari kita eksplorasi lebih dalam lagi. Secara ekonomi, memang ada unsur-unsur liberalisme di Indonesia. Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk membuka pasar dan menarik investasi asing. Misalnya, sebelum Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, ada liberalisasi ekonomi besar-besaran yang mendorong pertumbuhan pesat. Namun, jika kita melihat dari aspek politik dan sosial, gambaran liberalisme sendiri di Indonesia menjadi lebih kompleks. Demokrasi di Indonesia meskipun berkembang pesat, masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakmerataan sosial, kebebasan berpendapat yang terkadang terbatas, dan masalah korupsi. Jadi, apakah Indonesia itu benar-benar negara liberal? Meskipun ada elemen liberal dalam ekonomi, aspek politik dan aspek sosial seringkali tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip liberalisme. Sekarang, mari kita gali lebih dalam apa itu liberalisme dan bagaimana paham ini mempengaruhi Indonesia. Pertama-tama, marilah kita kenali dulu apa itu arti liberalisme. Secara umum, liberalisme adalah paham yang menekankan kepada kebebasan individu, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip pasar bebas. Paham ini mendukung peran pemerintah yang terbatas dalam urusan ekonomi dan lebih fokus pada perlindungan hak-hak individu. Untuk memahami bagaimana liberalisme berkembang di Indonesia, kita harus melihat kembali ke masa kolonial Belanda. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, Belanda mulai menerapkan beberapa prinsip liberal dalam kebijakan kolonial mereka, yang dikenal sebagai politik etis. Politik etis adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat jajahan melalui pendidikan dan kesehatan. Prinsip ini terinspirasi oleh ide-ide liberal yang berkembang di Eropa, seperti kebebasan individu dan pemerintahan yang lebih baik. Meskipun demikian, implementasi politik etis di Indonesia sangat terbatas dan seringkali hanya menguntungkan kalangan elit. Selama periode ini, Belanda memperkenalkan sistem pendidikan barat dan beberapa reformasi sosial. Tetapi, kebijakan tersebut lebih banyak terfokus pada kepentingan kolonial daripada pemberdayaan rakyat Indonesia. Liberalitas dalam konteks ini lebih bersifat kosmetik dan tidak mengubah struktur kekuasaan kolonial yang mendominasi. Setelah kemerdekaan 1945, Indonesia menghadapi tantangan yang sangat besar dalam membangun negara. Presiden Soekarno yang memimpin negara pada awal kemerdekaan lebih fokus pada ideologi nasionalisme dan juga sosialisme. Dalam konteks ini, liberalisme kurang mendapat tempat di pemerintahan dan politik pada saat itu. Soekarno menerapkan sistem yang dikenal sebagai demokrasi terpimpin, di mana kekuasaan berada di tangan presiden dan partai-partai politik mengalami pembatasan. Ini membuat paham liberalisme dengan prinsip-prinsip demokrasi dan juga kebebasan individu relatif kurang berkembang pada masa itu. Situasinya berubah drastis pada era Orde Baru, di bawah Presiden Soeharto yang memulai periode liberalisasi ekonomi.
Namun, sebelum kita masuk ke era Orde Baru, penting untuk memahami konteks politik pada masa itu, terutama terkait dengan komunisme. Pada awal 1960-an, Indonesia mengalami ketegangan politik yang sangat tinggi. Partai Komunis Indonesia, yang merupakan salah satu kekuatan politik terbesar di negara ini, memiliki pengaruh yang sangat signifikan. Soekarno, yang pada awalnya berkoalisi dengan PKI, terjebak dalam ketegangan antara kekuatan komunis dan militer. Pada tahun 1965, terjadi kudeta yang dikenal sebagai Gerakan 30 September, yang diperkirakan melibatkan PKI. Meskipun tidak semua detailnya jelas, kudeta ini diikuti oleh tindakan pembalasan besar-besaran terhadap anggota dan simpatisan PKI. Ini menandai dimulainya era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Setelah kudeta 1965, Soeharto mengambil alih kekuasaan dan memulai Orde Baru. Salah satu langkah utama Soeharto adalah penegakan stabilitas politik dan ekonomi yang mencakup pengekangan terhadap paham komunisme. PKI dinyatakan terlarang dan banyak anggotanya yang ditangkap atau diasingkan. Di bawah Soeharto, liberalisasi ekonomi mulai diterapkan. Kebijakan-kebijakan ini membuka investasi asing dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat. Meskipun demikian, Soeharto tetap memperketat kontrol politik dan membatasi kebebasan berekspresi. Paham liberalisme dalam konteks ekonomi mulai berkembang, tetapi dalam ranah politik, kebebasan individu tetap dibatasi. Selama masa Orde Baru, pertumbuhan ekonomi yang pesat seringkali dikaitkan dengan kebijakan liberalisasi. Namun, ketimpangan ekonomi dan pengabaian hak asasi manusia tetap menjadi masalah besar. Kebijakan Soeharto yang keras terhadap komunisme juga menciptakan suasana ketidakpastian dan ketegangan politik. Reformasi pada tahun 1998 membawa perubahan besar bagi Indonesia. Setelah jatuhnya Soeharto, negara ini memasuki era reformasi yang memberikan angin segar bagi paham liberalisme. Pemerintah baru fokus pada reformasi politik dan ekonomi yang lebih transparan, serta penguatan hak asasi manusia dan demokrasi. Pada periode ini, liberalisme mulai mendapatkan tempat yang lebih besar dalam politik dan juga kebijakan. Pemilihan umum langsung diperkenalkan dan banyak partai politik yang mendukung prinsip-prinsip liberal seperti kebebasan individu dan pasar bebas mulai berkembang. Era demokrasi yang lebih matang dimulai dengan pemilihan umum langsung dan desentralisasi kekuasaan. Paham liberalisme semakin berakar dalam sistem politik Indonesia dengan lebih banyak kebijakan yang mendukung kebebasan individu, hak-hak sipil, dan transparansi pemerintahan. Namun, perjalanan liberalisme di Indonesia tidak selalu mulus. Di tengah berbagai perubahan global dan tantangan domestik, ada perdebatan mengenai bagaimana prinsip-prinsip liberal dapat diterapkan secara adil. Isu-isu seperti ketidakmerataan ekonomi, korupsi, dan perlunya perlindungan sosial tetap menjadi tantangan. Meskipun begitu, liberalisme terus memainkan peran penting dalam pengembangan demokrasi dan juga ekonomi di Indonesia. Diskusi mengenai bagaimana prinsip liberal dapat lebih baik diterapkan dalam konteks sosial dan ekonomi Indonesia masih terus berlanjut. Jadi, itulah perjalanan paham liberalisme di Indonesia, termasuk dampak komunisme, perubahan besar di era Orde Baru, serta tantangan-tantangan yang dihadapi di masa kini. Perjalanan ini menunjukkan bagaimana ide-ide liberal dapat beradaptasi dan mempengaruhi perkembangan politik dan ekonomi kita. Mungkin pembahasan kali ini cukup sekian, so jangan lupa like, share, and subscribe videonya, and see you next video. Bye-bye!